Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Bagus Podcast. Masih di edisi khusus Wakil Rakyat Bicara. Hari ini kita akan bincang banyak dengan Bung Yeremia Mendropa. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam Mas Sapro dan pemirsa dan juga pendengar Bagus Podcast menuju Banten yang semakin bagus. Oke. November semangat Hari Pahlawannya masih nampak dari Bung Yeremia. Bung, kita di Wakil Rakyat Bicara ini akan ngobrol banyak dengan Abang. Kita awali dengan kegiatan reses. Baik. Kegiatan reses anggota Dewan ini kan ramai karena di periode tahun pertamanya gubernur baru dan wakil gubernur baru. Apakah ketika Bung Yeremia turun ke masyarakat di Tangerang, aspirasi mereka masih sama waktu 2 tahun, 3 tahun yang lalu, atau ada yang berbeda dengan tahun ini? Wah, pertanyaan menarik ini Mas Sapro. Ya, tapi betul di beberapa minggu yang lalu, tepatnya di 22 Oktober sampai 29 Oktober, kami masuk masa reses pertama tahun sidang 2025-2026. Karena dalam satu tahun sidang, bukan tahun anggaran ya, dari tahun sidang itu, kita mulai September, karena kami dilantik di bulan September. Jadi itu tahun sidangnya dari September ke September tahun depannya. Makanya tahun sidang 2025-2026. Mulai kemarin tuh 22 Oktober, kemudian 29 Oktober. Jadi kurang lebih 8 hari kerja atau 8 lokus, 8 titik. Nah, pertanyaan menarik itu tadi, apakah yang disampaikan masyarakat itu ada hal yang baru atau masih berputar di persoalan yang seperti yang dulu-dulu atau yang sebelumnya. Nah, pada prinsipnya ya, mengulang apa yang disampaikan masyarakat. Ya tentu mereka menyampaikan unek-unek lah ya, menyampaikan kata hati mereka, menyampaikan aspirasi mereka kepada wakilnya tentunya. Saya di Kota Tangerang, saya melaksanakan di 8 lokasi, yaitu ada di 2 lokasi di Kelurahan Cipete, kemudian ada 1 lokasi di Kelurahan Polres Pelawat Indah, kemudian ada 1 lokasi di Kelurahan Karangtengah, ada 1 lokasi di Kelurahan Padurenan, kemudian ada 1 lokasi di Sudimara Timur, dan ada 1 lokasi di Larangan Utara. Jadi saya mengambil 8 lokasi. Nah, dari 8 lokasi saya menemui masyarakat tersebut. Apa yang mereka sampaikan unek-unek ya berkaitan dengan masalah pekerjaan tentunya. Bagaimana sulitnya untuk mendapatkan pekerjaan pada saat ini, dan rupanya tidak jauh dari apa yang dirilis BPS kemarin. Kalau dirilis BPS kemarin memang ada stagnasi penurunan angka pengangguran kita di Provinsi Banten. Ya, tidak signifikan dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi. Dan banyak masyarakat mengeluhnya bahwa suaminya keluar dari pekerjaan tetap. Artinya pekerjaan penuh waktu ini semakin berkurang, dan itu juga yang disampaikan oleh BPS kemarin, bahwa ada peningkatan pemutusan hubungan kerja di sektor lapangan pekerjaan penuh waktu, sehingga meningkat lapangan pekerjaan yang paruh waktu. Ini suara masyarakat ini, dan apa yang dirilis oleh BPS ini ada keterkaitan ini. Oleh karena itu mereka mengharapkan bahwa intervensi pemerintah dalam pembukaan lapangan pekerjaan ini, kemudian bagaimana tadi sektor pemberdayaan masyarakat dalam hal misalnya UMKM terus dilakukan. Berikutnya Mas Abdo juga dari sisi lapangan pekerjaan ini tadi, yang keterkaitannya juga ada orang tua yang menyampaikan
Pak, anak saya di SMK. Oke. Susahnya mencari tempat magang. Kan di SMK itu kan ada PPL waktu gitu, yang ya praktek lapangan, dan mereka susah untuk mencari tempat magang. Nah, itu. Lah, kalau tadi tempat magang aja susah, apalagi nanti kalau mereka setelah lulus untuk mencari pekerjaan. Nah, ini yang disuarakan oleh masyarakat. Artinya bahwa ini harus menjadi perhatian pemerintah, khususnya pemerintah Provinsi Banten dalam hal pembukaan lapangan pekerjaan. Dan kalau memang dalam sektor formal ini, nah bagaimana tadi penguatan sektor informalnya, yaitu tadi pemberdayaan ekonomi masyarakat. Kemudian yang kedua yang disampaikan adalah berkaitan dengan pendidikan. Nah, ini terus bergelut berkaitan dengan pendidikan. Harapan mereka berkaitan dengan misalnya pendidikan atau sekolah gratis. Nah, memang ini tahun pertama lah ya kita di Provinsi Banten. Nah, namun yang mereka sampaikan adalah pendidikan gratis ini perlu disampaikan secara terang benderang. Gratisnya itu sampai di mana? Jangan sampai misalnya kami mendaftarkan anak sekolah ke sekolah yang dikerjasamakan sekolah gratis tersebut, tapi kami harus membayar ini dan itu. Nah, ini yang perlu diperbaiki ke depan, sehingga persepsi gratis ini ya diberikan pemahaman kepada masyarakat sampai di bagian yang mana. Apakah juga gratis itu semuanya gratis, termasuk baju, termasuk sepatu, tas misalnya. Kalau di DKI kan ada misalnya Jakarta Pinter yang mengcover itu. Nah, kan asumsi masakan gratis kan, berarti kan mereka, apalagi di dapil saya bro, itu kan dekat dengan DKI. Jadi kan mereka kan membanding-bandingkan. Nah, itu. Ini yang menjadi tantangannya. Nah, tapi kita mengapresiasi ya, berkaitan dengan program sekolah gratis itu sangat baik sekali. Tetapi perlu diberikan pemahaman yang lebih dalam lagi, sosialisasi kepada masyarakat, dan juga penyelenggara sekolah gratis itu yang kerjasama dengan pemerintah daerah, sekolah-sekolah tersebut betul komitmen dalam hal melakukan pelayanan sekolah gratis ini, sehingga jangan salah persepsi di tengah masyarakat. Kemudian berikutnya adalah berkaitan dengan jalan lingkungan lah ya. Saya juga kurang tahu ini kenapa selalu jalan lingkungan ini cepat sekali rusak, selalu dikeluhkan oleh masyarakat. Padahal program berkaitan dengan jalan lingkungan ini bukan hanya saja intervensi dari pemerintah provinsi, juga pemerintah kabupaten kota juga, dan saya juga melihat mata kepala sendiri, konblok di jalan, di lingkungan masyarakat, jalan-jalan lingkungan, apalagi drainase lingkungan yang selalu menimbulkan misalnya genangan ketika hujan. Nah, ini terus tentu ini harus dimantapkan, apalagi ada program pemerintah yang namanya program Jalan Bang Andra. Jadi tidak hanya saja di daerah misalnya pedesaan, tetapi rupanya di perkotaan, yang perkampungan di perkotaan juga butuh jalan-jalan lingkungan yang berkualitas dengan baik, ya, baik dari drainasenya yang tentu dilihat dengan baik. Jadi bukan hanya semacam sekedar membuat drainase, tetapi bagaimana bisa drainase itu mengalirkan air, mengurangi genangan, mengurangi banjir di lingkungan, dan bagaimana kualitas misalnya bangun konblok yang berkualitas dengan baik, jangan asal-asalan gitu misalnya. Kemudian membangun betonisasi yang betul kualitasnya yang baik. Nah, itu yang diharapkan, yang disuarakan oleh masyarakat ya. Terkait dengan kesehatan. Nah, rupanya masalah kesehatan ini khususnya BPJS, apalagi tadi ada status kerja keluar dari sektor formal, ya sektor informal. Nah, ini kan ada berbagai macam tunggakan BPJS ya. Kita mendengar kemarin ada program pemerintah pusat yang memberikan pemutihan kepada masyarakat. Cuman ini syarat dan ketentuannya tidak dijelaskan ini. Jadi harapan masyarakat besar karena ada yang banyak masalah tunggakan ini yang tidak mampu selanjutnya karena berpindah dari dibayar oleh perusahaan sebelumnya misalnya, kemudian
jadi mandiri. Nah, ini yang jadi repot kan ya. Kemudian masyarakat menanyakan program pemerintah pusat yang mau menghapuskan itu seperti apa, ketentuan syarat dan ketentuan berlakunya ini, yang juga bagi saya sendiri saya belum bisa menjawabnya seperti apa yang kategori masyarakat yang menerima pelunasan tunggakan sebelumnya. Sama seperti pemutihan pajak kendaraan. Sama dengan pemutihan pajak. Kalau pemutihan pajak kan jelas kan, tahun ini udah tinggal bayar yang tahun terakhir, semua yang sebelumnya dibayar. Nah, ini yang memang kita berharap pemerintah pusat ini menjelaskan lebih lanjut pada masyarakat, sehingga tidak memberikan harapan yang diharapkan oleh masyarakat terus. Akhirnya dia tidak bayar terus kan, makanya semakin bayar. Nanti di ujungnya ketika dia ada masalah sakit ke rumah sakit, lalu kan nggak bisa dilayani dengan baik atau harus membayarkan kembali. Nah, ini yang menjadi repot. Jadi ini harus dikelirkan. Nah, hal lain yang berkaitan misalnya tadi kesehatan, jalan lingkungan, pendidikan, pemberdayaan masyarakat, kemudian ya tentu berkaitan dengan kebutuhan rumah tangga lah ya, masalah perekonomian, masalah harga sembako ya, masalah harga kebutuhan pokok yang perlu terus distabilisasi ya. Garis besarnya itu Mas Pro, tapi sekali lagi memang ini memang terus hal ini yang disampaikan masyarakat itu pada garis besarnya hampir sama di setiap kami reses gitu. Ini menarik sekali, Bung. Dapil Bung Yeremia kan Banten 8 kalau tidak salah, Kota Tangerang. Betul ya. Ini kan dalam dalam benak dan catatan para jurnalis ini dapil istimewa. Pak Gubernur waktu zaman sebelumnya, Pak Wahidin juga dari Kota Tangerang. Betul. Nah, apalagi dapil saya, Cipondo, Pinang, Karangtengah, Ciledug, Larangan. Itu Pak WH, itu masuk di dapil saya, Pinang. Karena beliau rumah di Kecamatan Pinang. Loh, ke Pak Andrasoni sekarang di dapil yang sama juga dengan saya, karena di Ciledug. Di Ciledug. Ini menarik nih. Ya. Dapil Bung Yeremia kan ini tempat lahirnya para pemimpin daerah. Betul. Pak Wahidin Halim dari Dapil Abang, Kota Tangerang, dan Pak Andrasoni, gubernur yang baru sekarang. Ternyata keluhannya Sapro sih memahaminya ini rasanya kayak dapil dari wakil rakyat di Kabupaten Lebak, di Kabupaten Bangli, artinya secara umum sama. Ya, aspirasi mengisahkan masyarakat. Rutin setiap tahun. Yang jadi persoalan tadi menarik, kalau warga Kota Tangerang teriak kesulitan mencari pekerjaan, kami tidak bisa membayangkan warga di Kabupaten Lebak dan Pandeglang. Tapi kalau bicara soal reses tadi, kalau secara teknis ini kan Abang udah 1 tahun ya, karena dilantiknya duluan wakil rakyat dibandingkan gubernur ya. Oh iya betul ya. Betul. Jadi edisi spesial juga. Betul. Lalu bagaimana dorongan Abang agar aspirasi para konstituen itu ketika disampaikan ke eksekutif itu bisa ditindaklanjuti, Bang? Tentunya begini, berkaitan dengan pekerjaan. Ini yang selalu saya sampaikan ketika misalnya kebetulan saya ada di Badan Anggaran dan juga di Komisi 5. Pertumbuhan ekonomi kita sudah bagus, di atas 5%, cukup bagus. Namun tadi dalam sisi pembukaan lapangan pekerjaan masih korelasinya kurang signifikan. Dan juga investasi yang masuk ke Provinsi Banten bahkan di atas target nasional. Nah, artinya bahwa pertumbuhan ekonomi, kemudian laju investasi yang masuk ke Provinsi Banten yang tidak memberikan dampak signifikan kepada pembukaan lapangan pekerjaan Provinsi Banten. Nah, ini yang harus menjadi catatan dari pemerintah. Bagaimana pertumbuhan ekonomi kita ini berkualitas. Artinya dirasakan oleh masyarakat di Provinsi Banten. Merasakannya artinya bahwa pertumbuhan ekonomi 5%, maka semakin besar mestinya lapangan pekerjaan yang dibuka di masyarakat Provinsi Banten. Kemudian dengan pembukaan lapangan pekerjaan yang semakin besar, maka angka kemiskinan semakin turun.
Idealnya begitu. Idealnya begitu. Tapi kenapa pertumbuhan ekonomi kita tinggi, investasi kita di atas rata-rata nasional, tetapi yang tadi ini kurang signifikan. Iya, iya. Oleh karena itu, ini koreksi bagi kami sebagai bagian dari pengambil kebijakan dan pemerintah Provinsi Banten dalam hal ini, ya, dalam merencanakan pembangunan di Provinsi Banten, ya, dalam bagaimana menarik investasi di Provinsi Banten, kita usahakan sedemikian rupa yang memberikan dampak signifikan bagi pembangunan di Provinsi Banten terhadap 5 indikator pembangunan. Itu yang kita harapkan. Nah, apa sektor unggulan yang ada di Provinsi Banten? Apa keunggulan kompetitif kita? Apa keunggulan komparatif kita di Provinsi Banten dan yang memberikan daya ungkit yang besar kepada masyarakat? Ini yang diintervensi melalui misalnya APBD. Ini bagaimana APBD kita memberikan stimulus pada sektor unggulan tadi. Nah, ketika kita fokus pada sektor unggulan, maka daya ungkit kan lebih besar kepada masyarakat. Itulah efektif dan efisien dalam proses melaksanakan pembangunan di Provinsi Banten tadi itu, Mas Sapro. Itu dari sisi secara teori ekonominya mestinya. Nah, betul bahwa teori dan praktek ini kan ada deviasi. Tetapi bagaimana kita berlandaskan berpikiran melakukan perencanaan kan harus berbasis teori, harus berbasis data. Kemudian kan setiap tahunnya BPS kan mengeluarkan data-data ekonomi, data-data sosial, data-data kesejahteraan masyarakat, data-data pembangunan. Kan kita tidak tinggal membaca mensinkronkan itu. Bahkan kita duduk bersama dengan BPS dan berduduk bersama dengan stakeholder. Apa sih yang titik fokus yang setiap tahun harus kita konsentrasikan pemikiran kita di sana, sehingga tadi daya ungkitnya itu semakin besar kepada masyarakat. Jadi titik tekannya di daya ungkitnya ada dampak ke masyarakat. Betul. Sehat selalu Pak Yeremia. Kita akan ketemu lagi dan berbincang lagi dengan wakil rakyat yang menginspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.